Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di sore yang berbahagia ini dan di kesempatan yang mulia ini adalah pembacaan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sebuah kenikmatan besar ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi kesempatan untuk membaca kitab ini dan mengkajinya, karena kitab ini sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang tertimpa musibah besar. Musibah besar di sini akan menghancurkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan musibah besar di sini lebih khusus lagi adalah kemaksiatan-kemaksiatan besar. Sekali lagi, buku ini, kitab ini sangat bermanfaat khususnya bagi orang-orang yang tertimpa musibah, yang tertimpa ujian dalam urusan agama, yaitu orang-orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan besar. Apabila kemaksiatan-kemaksiatan besar ini terus berlanjut dan tidak berhenti, maka akan menghancurkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di awal-awal pembahasan kitab ini telah kita sampaikan bahwa mengapa beliau, yaitu penulis ini, menulis kitab ini. Kan ada sebabnya kan? Sebabnya adalah ada seseorang yang bertanya kepada beliau, yang orang tersebut tertimpa musibah, tertimpa ujian, tertimpa fitnah, yaitu maksiat-maksiat besar, dan dia tahu kalau dia terus seperti itu maka menghancurkannya dunia dan akhirat, akan menghancurkan orang tersebut di dunia dan di akhirat, dan dia itu pingin berhenti dari musibah besar itu, tapi kok nggak bisa gitu loh. Sudah berusaha dengan cara ini, cara itu, cara ini, cara itu, tapi tidak bisa terlepas dari musibah-musibah besar itu. Sehingga dia bertanya kepada
penulis kitab ini rahimahullahu ta'ala bagaimana caranya biar terbebas dari musibah-musibah besar tersebut, yaitu dari kemaksiatan-kemaksiatan besar tersebut. Ini sebab beliau menulis kitab ini, karena pertanyaan yang ya mungkin kalau kita katakan singkat ya, pertanyaan yang sangat singkat. Dengan pertanyaan itu beliau menulis setebal ini. Nah, Masya Allah ya, kalau terjemahannya segitu tuh. Ini pertanyaan satu saja jawabannya segitu tuh. Artinya insya Allah dengan orang itu membaca kitab ini, mentelaah, mengkaji, mentadaburinya, insya Allah dia akan bisa melepaskan diri dari musibah-musibah besar tersebut. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak fitnah, yang banyak ujian, terlebih adalah ujian-ujian kemaksiatan. Apalagi kita hidup di zaman modern seperti ini, yang alat-alat komunikasi itu terkadang membuat kita terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, musibah-musibah besar. Sahih. Dan itu nyata. Dan ternyata jawabannya ya ini sama. Dan ini kita banyak menjumpai orang-orang seperti itu. Dia tahu bahwasanya apa yang dia lihat itu maksiat, apa yang dia lakukan itu maksiat besar, yang kalau itu terus akan menghancurkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Tapi dia itu pengen melepaskan diri, tapi sulit banget gitu. Begitu? Sulit banget untuk keluar dari musibah besar itu, yaitu kemaksiatan. Apalagi kita menyaksikan begitu banyak syubhat. Banyak syubhat, baik itu dari lisan seseorang maupun dengan tulisan seseorang atau dengan seseorang. Banyak fitnah? Banyak fitnah. Syubhat banyak enggak? Nah, fitnah syubhat begitu luar biasa, kuat, dahsyat. Kemudian kemungkaran, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan besar lain yang kita lihat di masyarakat kita begitu kuat dan besar. Dan terkadang kita itu sulit untuk keluar dari itu. Dan inilah jawaban beliau dalam kitab ini. Nah, maka khususnya para pemuda yang seperti itu butuh untuk baca kitab ini. Ya. Dan ya mengkajinya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini Allah berikan hidayah dan taufik kita untuk bisa keluar dari masalah-masalah besar tersebut, ya, keluar dari musibah-musibah besar tersebut. Apalagi akhi kita hidup di zaman yang banyak fitnah seperti ini. Insyaallah ya. Nah, ini pun sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Termasuk masalah syirik. Banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu apa itu syirik. Syubhat, banyak syubhat. Bahkan terkadang bahkan ada orang-orang yang terlihat dia itu orang yang Masya Allah dalam agama, tapi sebenarnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dan itu tidak diketahui oleh banyak orang. Dengan kita membaca kitab ini, insya Allah kita tahu, oh itu syirik, oh itu maksiat, oh itu haram yang harus dijauhi, oh ini kekufuran, oh ini ucapan syirik, oh ini perbuatan syirik, oh ini. Dengan membaca kitab ini, makanya nanti bab-bab terakhir itu pembahasan tentang dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar yang jarang diketahui oleh banyak manusia. Termasuk membahas tentang apa itu syirik, hakikat syirik itu seperti apa sih, bentuk-bentuknya seperti apa, itu akan dibahas. Sehingga dengan mengetahui itu, akan tahu, itu syirik ternyata tuh. Itu syirik ternyata. Subhanallah.
Misalnya suudzon sama Allah. Ini dosa besar, suudzon sama Allah. Bagaimana bentuk suudzon sama Allah itu? Berburuk sangka gitu loh. Berburuk sangka kepada Allah. Di antaranya adalah mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini termasuk suudzon sama Allah, berburuk sangka kepada Allah. Bahkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi itu pun karena suudzon sama Allah. Mereka itu suudzon sama Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ketika orang itu minta-minta kepada selain Allah, berarti kan seakan-akan dia meyakini Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada dia. Berarti butuh orang lain untuk memberikan rezeki kepadanya. Suudzon enggak tuh? Suudzon, buruk sangka sama Allah. Masya Allah, berarti suudzon, buruk sangka kepada Allah, dosa besar yang sangat besar banget. Kenapa akhi? Karena berkaitan dengan Allah itu sendiri, berkaitan dengan hak Allah. Dia mengingkari misalnya tadi sudah kita sebutkan ada orang yang minta kepada kuburan, seakan-akan dia itu suudzon sama Allah. Allah nggak mampu memberikan rezeki kepada saya, sehingga dia harus minta kepada suudzon sama Allah. Ada orang yang mengingkari bahwasanya Allah itu turun di sepertiga akhir malam. Ada nggak? Suudzon sama Allah itu, berburuk sangka, dikira Allah nggak mampu untuk berbuat seperti itu, sehingga mereka menafsirkan bahwasanya yang turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam itu apanya? Rahmatnya, karunia-Nya. Mengingkari zat Allah turun, berarti ini berburuk sangka sama Allah, dan seterusnya akan dibahas oleh penulis rahimahullah. Maka bersyukur kepada Allah ya, termasuk saya dan antum semua diberikan kesempatan untuk bisa membaca kitab yang penuh manfaat ini. Makanya banyak para ulama menganjurkan untuk membaca kitab ini, karena di dalamnya banyak sekali faidah-faidah, khususnya kepada orang tadi itu loh, kepada orang yang sulit keluar terlepas dari kemaksiatan. Maka sedikit demi sedikit kita akan membaca dan sedikit penjelasan insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah dari apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana dulu pelajaran kita ini? Terakhir pembahasan kita tentang awqatul istijabah, waktu-waktu mustajab. Sebelumnya tentang isti'jalu istijabati du'a. Sebelumnya tentang yaitu terburu-buru diijabahi doa. Ini termasuk hal-hal yang termasuk penghalang ya, termasuk penghalang ijabah doa, yaitu terburu-buru dikabulin doanya, sehingga ketika dia tidak merasa dikabulkan doanya, akhirnya dia berhenti dari doa. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Taib. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu pasal awqatul istijabah, waktu-waktu mustajab. Artinya seorang hamba ketika minta dan berdoa kepada Allah di waktu-waktu tersebut, di waktu-waktu ini, maka peluang diijabah doa itu sangat besar sekali. Peluang untuk diijabah doa besar banget kalau bertepatan dengan waktu-waktu yang akan kita sebutkan ini insyaallah taala. Maka kita berusaha untuk mendapatkan waktu-waktu tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, dulu ada yang baca ya? Iya. Apa gitu lagi? Baik, antum baca, fadhal. Soal terdekat dengan itu ya. Baik, fadhal ya akhi.
D. Waktu-waktu terkabulnya doa. Doa akan dikabulkan jika jalannya terkumpul kehendak hati, konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta, dan bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu dikabulkannya doa. Taib, ini Masya Allah 3 hal penyebab terbesar dikabulkan doa. Hadirnya hati. Betul? Hadirnya hati. Terus konsentrasi dengan apa yang dia minta. Hadir hati itu berarti nggak main-main gitu loh. Sambil ketawa, ketiwi, celingukan sono, celingukan sini. Ini berarti nggak hadir hatinya gitu loh. Nah, dulu sudah kita berikan contoh ya. Hadirnya hati itu seakan misalnya antum berada di mana itu dulu, di lautan yang luas, kemudian antum terapung-apung di atas air tersebut, dan di bawah itu sudah berbagai macam hewan berbisa ya, kok berbisa, Masya Allah, yang siap makan antum di situ. Terus di waktu itu antum berdoa, main-main tidak? Tidak mungkin main-main, pasti hadir hati di situ. Fokus, konsentrasi, hadir hati, konsentrasi dengan apa yang dia minta kepada Allah. Nah, ini termasuk sebab terbesar ijabah doa, dan termasuk adalah bertepatan dengan waktu-waktu mustajab. Berarti di sini beliau rahimahullah menyebutkan tiga sebab dikabulkan doa. Hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati. Berarti ya hadirnya hati, gak main-main, gak celingak sono, gak ketawa-ketawi begitu. Kemudian yang kedua, konsentrasi, fokus dengan apa yang dia minta. Dan yang ketiga, bertepatan dengan waktu-waktu mustajab. Nah, inilah yang dia akan disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Fadhal ya akhi. 6 waktu dikabulkannya doa, yaitu 1. Sepertiga malam terakhir. Terus 2. Setelah azan dan sesudahnya. 3. Antara azan dan qomat. 4. Setelah melaksanakan sholat wajib. 5. Saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut. 6. Saat-saat terakhir setelah waktu asar pada hari Jumat. Taib, inilah 6 waktu-waktu ijabah doa. Yang pertama di sepertiga akhir malam, dan itu jelas di sepertiga akhir malam itu jelas waktu yang mustajab. Kenapa? Karena waktu itu Allah sedang turun. Allah turun secara hakiki sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan Azza wa Jalla. Dan ketika Allah turun, Allah berkata, siapa yang berdoa, pasti aku ijabahi. Allah berkata demikian, siapa yang berdoa, aku ijabah. Siapa yang minta, pasti aku kasih. Siapa yang minta ampun, pasti aku ampuni. 3 ini. Siapa yang berdoa, pasti dikabulkan. Siapa yang minta sesuatu, pasti diberi. Dan siapa yang bertaubat, minta ampun, pasti Allah ampuni. Dan itu terjadi setiap hari dan setiap akhir malam. Berarti di sini jelas waktu tersebut waktu yang mustajab. Apalagi di waktu-waktu itu kan waktu yang sepi ya. Sepi, hening, hati masih bersih, tidak memikirkan dunia tidak. Berarti konsentrasi di waktu itu. Di samping tenang, konsentrasi, fokus, Allah turun dan mendengar jeritan hati kita, dan Allah akan kabulkan itu. Masya Allah. Dan ini jelas dan tidak dipungkiri lagi. Kemudian indal adzan, ketika adzan, jelas ketika adzan itu waktu yang mustajab, sebagaimana
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara azan dan iqamah, betul ya? Antara azan dan iqamah. Sebelum kita lanjutkan akhi, itu nasihat untuk kita semua. Ada empat amalan yang hendaknya kita terus konsisten di atasnya ketika kita mendengar azan. Pertama adalah menjawab azan. Menjawab azan. Muadzin membaca Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa setelah azan. Berdoa setelah azan. Atau enggak sebelumnya? Iya, berdoa setelah azan. Solawat dulu. Yang kedua adalah solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Setelah itu apa akhi? Setelah itu yang ketiga adalah membaca doa azan. Apa itu? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah berdoa. Setelah doa azan, baru kita doa bebas. Terserah antum minta ini, minta itu, minta itu, minta ini, dan itulah waktu yang mustajab. Allah benar-benar buka pintu ijabah seluas-luasnya di waktu itu. Inilah 4 hal hendaknya kita selalu konsisten di atasnya ketika kita mendengar azan. Menjawab azan, sholawat atas Nabi, kemudian doa setelah azan, kemudian berdoa. Berdoa bebas. Doa ini, doa itu, minta ini, minta itu, dan seterusnya. Masya Allah ya. Dan itu jelas ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat ya. Wa adbaru shalawatil maktubah. Di akhir-akhir, ya, itu diartikan apa? Di akhir-akhir setelah salat wajib. Taib, adbar itu akhir, dubur itu apa sih dubur? Dubur kan saat ini di belakang kan, di belakang. Nah, yang dimaksud di sini di akhir-akhir salat fardu itu sebelum salam atau setelah salam. Nah, inilah yang menjadi khilaf para ulama, ya, yang menjadi perbedaan para ulama. Yang dimaksud dengan adbar di akhir-akhir salat adalah ada yang mengatakan sebelum salat, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan sebelum salam dulu. Sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Ini masalah khilafiyah. Tapi wallahu alam, saya lebih memilih pendapat bahwasanya adbar di sini adalah sebelum salam. Sebelum salam. Itulah waktu yang mustajab. Setelah salawat, terus membaca doa perlindungan dari 4 perkara, baru setelah itu doa minta ini, minta itu, doa ini, doa itu. Nah, itulah waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Kenapa? Karena masih dalam sholat. Kita sholat itu kan sedang bermunajat kan akhirnya, bermunajat kepada Allah, berdialog dengan Allah, menghadap Allah, berdialog, bermunajat dengan Allah. Ketika dalam sholat, nah ketika kita berdoa di waktu itu kan didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah daripada setelah sholat. Kalau sudah selesai sholat berarti kan sudah nggak bermunajat kan ya? Nah, sudah nggak bermunajat lagi, sudah selesai gitu loh, sudah selesai. Maka wallahu alam yang dimaksud dengan adbar di akhir-akhir sholat adalah sebelum salam.
Dan itu adalah waktu yang mustajab. Kalau antum misalnya nih, kan di antara keadaan yang diijabah doa adalah ketika sujud ya. Kadang-kadang kita ketika sujud bisa lama-lama enggak? Bisa lama enggak sujud doa panjang gitu? Enggak kuat kan? Enggak kuat, di samping ini sudah panas kan gitu, tangan udah kemeng ya, kemeng itu ya. Nah itu kan kadang-kadang nggak bisa menyelesaikan semua keinginan kita dalam sujud kan, betul nggak? Nah makanya syariat memberikan waktu lain selain sujud sebelum salam, sehingga sebelum salam kita bisa berdoa panjang. Capek nggak? Enggak kan, duduk aja kan. Apalagi duduk tahiyat akhir kan, tawarruk tuh. Nah itu kan duduk yang paling duduk santai kan. Duduk santai kan, duduk tahiyat akhir tuh loh. Itu kan duduk yang enak, santai. Nah itu diberikan waktu, atau di situ ada waktu yang mustajab tadi itu sebelum salam. Karena kita bisa duduk lama di situ dan kita sudah mau minta apa saja, doa apa saja, silakan di waktu itu. Karena tadi itu ketika sujud nggak bisa lama-lama, paling 2-3 ya, 2-3 doa sudah selesai, nggak kuat lagi. Nah diberikan kesempatan sebelum salam. Maka perbanyak doa di waktu itu, karena itu adalah waktu mustajab yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika imam naik mimbar di hari Jumu'ah. Di hari Jumu'ah. Kemudian yang keenam ya benar ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 adalah di akhir-akhir waktu setelah asar. Setelah asar ya. Betul ya, setelah asar ya. Di hari Jumat. Nah, di hari Jumat. Nah, inilah yang 5, 6 ini menjadi khilaf para ulama. Karena kita tahu semua bahwasanya ada waktu yang apabila kita berdoa di dalamnya pasti diijabah oleh Allah, yaitu di hari Jumat. Nah berbeda para ulama kapan gitu loh. Kapan? Nah di sini disebutkan, di antara yang beliau sebutkan adalah tadi itu ketika khotib naik mimbar sampai selesai sholat, itulah waktu mustajab. Waktu mustajab di hari Jumat loh ya. Ada yang berpendapat, dan inilah pendapat yang kuat insya Allah, yaitu setelah asar di hari Jumu'ah. Nah, waktu mustajab adalah tadi itu sehabis asar, setelah asar di hari Jumu'ah. Dan itulah pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini. Ada waktu di hari Jumat yang apabila seorang hamba berdoa pasti diijabah oleh Allah. Nah, waktu itulah para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tadi itu ketika khotib naik mimbar sampai selesai sholat, itulah waktu mustajab. Perbanyak doa di situ. Kemudian pendapat yang kedua setelah asar. Dan pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah setelah asar. Setelah asar. Maka akhi, setelah sholat asar di hari Jumat itu usahakan banyak doa. Setelah sholat asar, zikir apa nih? Zikir sholat. Kemudian diteruskan dengan apa? Wirid sore, petang. Setelah selesai, baru banyak zikir di situ, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, karena doa di waktu itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara waktu-waktu yang
mustajab yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Taib wallahu alam. Fadhil ya Syekh. Saat ini tambah lagi dengan hati serta sikap menggunakan diri di hadapan roh yang diiringi dengan ketundukan dan kemandukan. Masya Allah. Berarti tambahan ini ya. Sebelumnya 3, terus 2, 3, 4 khusyuk, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri kepada Allah, sadar bahwa kita banyak dosa, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, kemudian tunduk dan lembut ya, kelembutan gitu ya. Nah, kelembutan. Iya, betul di situ. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum hafalkan tuh ya, waktu-waktu dan yang lainnya tadi itu. Sebab-sebab dikabulkan doa. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu taala membawakan adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa. Yang kalau kita perhatikan dan kerjakan, praktekkan adab-adab doa ini, akan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah ya, adab-adab. Adab pertama apa akhi? Seseorang yang berdoa hendaknya menghadap ke arah kiblat. Pertama, menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Barat. Yo, kiblat yo ke arah Ka'bah sana itu ya, Mekah. Kalau di luar Mekah berarti yo Mekah itu. Ya kalau di Indonesia ya barat. Berarti boleh nggak menghadap timur, selatan, utara? Boleh nggak? Ya boleh. Ke arah mana saja boleh doa. Tapi yang afdol adalah menghadap kiblat. Ya, menunjukkan ini akan kita memuliakan kiblat, memuliakan Ka'bah, memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Mekkah Al-Mukarramah. Kedua, dalam keadaan suci, wudhu dulu. Berarti kalau nggak wudhu gimana? Ya boleh saja, boleh, nggak apa-apa. Dalam keadaan tidak suci pun boleh, tapi suci itu lebih afdol dan lebih utama. 3, mengangkat kedua tangan ke langit. 6, mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan itu ya bisa sejajar dengan pundak, berarti begini atau sejajar dengan telinga, ya telinga begini, atau bisa naik begini ya. Kalau begini biasanya apa? Istighotsah namanya istighotsah, yaitu minta pertolongan kepada Allah ketika dalam keadaan sempit, genting, menakutkan dan mengerikan begitu. Itu istighotsah, berarti begini. Ya kayak antum tadi itu terombang-ambing di lautan lepas, berarti mintanya begini, ya Rob begini. Itu namanya istighotsah. Ya, atau misalnya di dalam pesawatnya oleng mau jatuh, masa doanya begini, kan? Ya begini, itu namanya istighotsah. Minta pertolongan kepada Allah ketika dalam keadaan sempit dan genting. Nah, mengangkat kedua tangan ini termasuk sebab dikabulkannya doa. 4, kemudian memulai dengan alhamdulillah dan memuji Allah dan mengucapkan salawat. 6. Jadi yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat ini memuji Allah. Memuji Allah yaitu menyebut nama-namanya, ya Rahman, ya Rahim, sesuai dengan apa? Permintaan kita. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya sebut nama-nama Allah. Engkau yang maha pemurah ya Rabb,
Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha, pokoknya dipuji-puji Allah, memuji-muji Allah dengan menyebut nama-namanya, menyebut sifat-sifatnya, ya Rahman, ya Karim, ya Mannan, ya Jabbar, ya Azim, dan seterusnya. Muji Allah. Setelah itu apa? mengucapkan salawat kepada Nabi. Naam, setelah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik itu salawat Ibrahimiyah atau salawat singkat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi yang keempat tadi itu memuji Allah, ya, memuji Allah dengan pujian-pujian yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Setelah itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mendahulukan taubat dan istighfar. Naam, mendahulukan taubat dan istighfar. Mengakui apa, akhi? Mengakui dosa-dosa kita. Misalnya, kan pertama menghadap kiblat. Oke, di sana menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan suci. Lalu mengangkat kedua tangan. Setelah itu memuji Allah. Allahumma ini, misalnya Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, aku mohon dan minta kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang indah, dengan sifat-sifatmu yang mulia, yang agung ya Allah. Ya Rahman, ya Karim, Engkau maha pemurah, Engkau maha dan seterusnya. Setelah itu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah. Lebih apa itu? Lebih lengkap kan begitu. Nah, setelah itu kita mengakui akan dosa-dosa kita. Misalnya kita berdoa ini, Rabbana zalamna anfusana. Kan gitu kan ya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya kita mengakui kita banyak dosa. Itu loh. Dengan doa itu tadi juga bisa insyaallah. Ya, itu doa yang mengakui bahwa kita itu banyak dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu kan berarti pengakuan dosa dan memohon ampun kepada Allah. Ya, karena dosa-dosa itu akhi penghalang terbesar apa? Dikabulkan doa. Naam, maksiat, dosa itu penghalang terbesar dikabulkannya doa. Maka ketika kita mengakui banyak dosa dan mohon ampun kepada Allah, berarti alhamdulillah. Terus menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Terus Bersikap keras dengan doanya, menjadinya dengan ucapan lembut dan diiringi rasa harap dan cemas. Bertawasul atau mohon kepadanya dengan nama-nama, sifat-sifat dan kebiasaannya. Taib. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, baru kita masuk ke inti permintaan kita. Minta apalah? Minta ini, minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Panjang dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apa, bahasa Arab, baik dari dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya sesuai dengan dan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Baru masuk di situ dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah. Tidak boleh main-main, menghadirkan hati tadi kan ya, menghadirkan hati, fokus kepada apa yang kita minta, kemudian khusyuk, tenang, berharap dikabulkan doa dan takut tidak dikabulkan doa, dan begitu seterusnya. Masya Allah ya. Tayyib, fadl ya akhi. Setelah melakukan sedekah sebelum memanjatkan doa tersebut. Naam, ini penting juga. Bersodakoh sebelum berdoa atau mungkin setelah berdoa, sodakoh. Karena ini insya Allah sebab diijabah doa, bersodakoh. Naam, fadl. Sungguh doa semacam ini hampir tidak pernah tertolak. Terus. Terlebih lagi ketika doa tersebut termasuk doa-doa yang disebut oleh Nabi, yang beliau sendiri mengatakan bahwa doa ini atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung, bahkan manusia pasti akan
Nah, apalagi doa-doa yang di situ ada Ismullahil A'zam. Apa Ismullahil A'zam? Nama-nama Allah yang agung. Doa-doa yang di dalamnya ada disebutkan nama-nama Allah yang agung. Itu namanya Ismullahil A'zam. Nama-nama Allah yang agung, yaitu nama dan sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan. Itu nama-nama Allah yang agung, yaitu nama-nama Allah yang mengandung kemuliaan, kebesaran, keagungan Allah Azza wa Jalla. Al-Azim, Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu nama-nama yang menunjukkan akan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi didahului dengan nama-nama Allah yang agung tadi itu, atau doa yang pernah diajarkan oleh Rasul yang di dalamnya ada nama-nama Allah yang agung dan mulia. Nah, di sini penulis memberikan contoh-contohnya. Fadhil ya akhi. Di antara doa yang dimaksud adalah seperti yang diriwayatkan oleh As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraida bedanya bahwa dari ayahnya. Baik. Bahwasanya Rasulullah pernah mendengar seseorang dan berdoa. Naam. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang Maha Tunggal, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta yang tiada sesuatu yang setara dengannya. Terus, faqala, Nabi bersabda, laqad ista'anallah bil ismil a'dzamil ladzi idza sulila bihi a'ta wa idza suliya bihi aja. Artinya, orang ini memohon kepada dengan namanya yang agung. Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi, dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya dikabulkan. Allahu Akbar. Doa ini usahakan antum apalin. Nabi pernah mendengar salah seorang sahabat yang berdoa dengan doa ini. Setelah itu Nabi bersabda, sungguh dia telah minta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung, yang apabila dia minta pasti dikasih, yang apabila dia berdoa pasti diijabah. Hafalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara nama Allah yang agung, Ismullahil A'zam, adalah Al-Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi yang paling tegas di sini adalah As-Samad. As-Samad. Apa As-Samad? Tempat bergantung. Naam, tempat bergantung. Maka doa ini, ya, jadi bisa dimulai dengan ini, kemudian doa-doa yang lain setelah itu. Karena kita memulai dengan nama Allah yang agung ini. Masya Allah. Hafalkan doa ini.
Dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Tapi itu diantara doa-doa yang di dalamnya ada nama Allah yang agung, yang apabila orang berdoa dengan doa ini pasti diijabah. Minta sesuatu pasti dikasih. Nih, dihafalkan ini doa ini. Terus akhi, disebutkan dalam lafaz yang lain, laqad sa'alta Allah bi-ismihi al-a'zam. Naam. Artinya engkau minta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang tertentu. Naam. Jadi di antara nama Allah yang a'zam dalam doa ini adalah banyak tadi. Annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus akhi, fadhal. Masih dalam As-Sunan dari Sahih Ibnu dari Anas bin Malik, ia dulu bersama Rasulullah, sementara tidak jauh dari mereka ada laki-laki yang sudah sholat. Dan kemudian laki-laki itu berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu karena Engkaulah pemilik segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang Maha Pemberi serta Pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang Maha Hidup lagi selalu mengurus semua makhluk. Masya Allah. Nah, ini doa yang dibaca oleh seseorang tadi itu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, ini nama-nama Allah yang a'zam, yang agung. Al-jalali wal ikram, al-hayyu al-qayyum. Tuh, al-hayyu al-qayyum. Apa kata Nabi SAW ketika mendengar doa ini? Maka Nabi bersabda, laqad sa'alallaha bi-ismi al-'azam alladzi idza dunya bihi ajab wa idza su'ila bihi Artinya, ia telah benar-benar mohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan, dan jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Nah, berarti doa-doa ini sebenarnya seperti tadi pujian-pujian kepada Allah tadi loh. Ya, pujian-pujian kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, sesungguh aku mohon kepadamu ya Allah dengan segala apa yang menjadi pujian bagimu. Tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali Engkau. Engkau pencipta, Engkau pengatur langit dan bumi dan seterusnya, kan begitu. Ini pujian enggak tuh? Ya, pujian-pujian kepada Allah. Setelah kita baca doa ini baru kita minta dengan permintaan-permintaan yang lain. Maka itu pun insyaallah mustajab. Fadhal ya akhi. Kedua ini kita dinyatakan oleh Ahmad dalam musnadnya. Nah, Dalam Imam Tirmizi dari Asma binti Yazid dinukilkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ismullah a'dhamu fi ha'ain ayatain. nah. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Nah, ini kata Nabi, nama Allah yang paling agung itu ada dalam dua ayat ini. Surat Al-Baqarah 163. Ya, begitu ya. Nah, dan di awal-awal surat Ali Imran.
Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Berarti nama Allah yang azam adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian surat Ali Imran tadi di awal-awal, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu termasuk nama-nama Allah yang agung, yang mulia. Apabila seseorang membuka doanya dengan menyebut nama-nama Allah yang agung tadi, pasti diijabah oleh Allah. Allah akan memberi apa yang dia minta, dan Allah ijabah dari apa yang dia doakan. Taib, qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, fadhal ya akhi. Al-Tirmidzi berkomentar, satu ini hasan sahih. Naam, hasan sahih, fadhal. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amr, dari Nabi juga bersabda, senantiasalah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Naam, ya dzal jalali wal ikram. Artinya apa itu? Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Naam, pemilik keagungan dan kemuliaan. Berarti al jalali wal ikram termasuk ismullahil a'zam. Ya, al-jalali wal ikram, ar-rahman ar-rahim, ya al-hayyu al-qayyum, dan seterusnya tadi. Fadhal ya Syekh. Di dalam Jami' Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Nabi menerima perkara yang membuatnya mudah, beliau mengadakan majelis lagi. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam doa, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ismullahil a'zam. Naam. Artinya wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus makhluk. Naam, ya Hayyu ya Qayyum. Hayyu maha hidup, Qayyum berdiri sendiri, yaitu berdiri sendiri dalam mengatur seluruh makhluknya. Taib, fadhal ya Syekh. Masih dalam Jami' Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, jika seseorang tertimpa perkara yang membuat sedih, Nabi mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ketika beliau merasa sedih karena sesuatu, beliau berdoa ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Artinya apa sih? Ya, artinya wahai zat yang maha hidup bagi seluruh makhluk dan rahmatmu aku mohon pertolongan. Naam. Terus Dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad beliau bersabda, Ismullahi al-a'zam fi thalathi wadin minal Quran Al-Baqarah wa Al-Imran wa Toha. Nama Allah yang terlalu terdapat dalam surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran dan Toha. Taib. Yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Surat Al-Baqarah tadi kan disebutkan kan dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Betul. Ada ya? Ayat kursi enggak? Al-Baqarah surat ayat berapa tadi? 163. Kalau surat Ali Imran ayat 2. Baik. Terus Toha ayat berapa? Enggak ada ya? Enggak ada. 111. Yaitu semuanya adalah Al-Hayyu
Al-Qayyum. Dalam Al-Quran hanya ada 3 tempat yang Allah menggandengkan 2 nama yang agung tadi itu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. Yang kedua surat Ali Imran. Ayat berapa tadi? Ayat 2. Itu ada, tadi sudah disebutkan di sini. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketiga, surat Toha ayat 111. Betul enggak itu? Eh? 111 atau 110 yang ada Al-Hayyu Al-Qayyum. 111 Hayyul Qayyum. Hanya ada di 3 tempat ini saja Allah menggandengkan 2 nama Allah yang paling agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha menunjukkan 2 nama ini Ismullahil A'zam. Maka setiap hari kita minta kepada Allah dalam zikir pagi petang kita, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, dan seterusnya. Itu kan? Nah, Masya Allah. Fadl ya akhi, teruskan. Al-Qasim berkata, aku mencarinya dan duduk dalam jannah adalah Al-Qayyum. Di dalam Jami' Tirmidzi yang Sahih Al-Hakim disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Da'watu dinun inna da'a wa huwa fi badanil hud." La ilaha illa ant Ayo. Lanjut terjemahan langsung. Nah. Nabi siapa? Zunnun Yunus, sah? Yunus. Doa Zunnun atau Yunus saat berada dalam perut ikan adalah, tidak ada ilah selain Kau, Maha Suci Kau, sungguh aku termasuk orang-orang yang boleh. Nah. Kurang-kurang akan dilihat ayat 87. Nah. Sungguh tidaklah orang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doa. Nah, ini termasuk doa ketika kita mengalami kesedihan, luka, duka, kegalauan. Doalah dengan doa Zunnun Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan sar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulangi. Insya Allah kesedihan kita akan hilang, kegundahan kita akan hilang dengan doa ini. Disebabkan doa ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hafalkan doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, dan hadis ini kata Imam At-Tirmidzi haditsun sahihun. Terus fadhal ya Syekh, artinya langsung dalam Mustadrak. Iya. Disebut juga dalam Al-Mustadrak dari Al-Hakim dari sana dari Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala
biro julid amrun mukimun pada abdi yufadilillahu anhu. Maka kalian yang memberitahukan sesuatu tidak seorang menimba suatu urusan yang menggelisahkan lalu dia berdoa dengannya, maka Allah memberikan jalan keluar. Yang beliau maksud adalah doa dzunun. Nah, kalau kita tadi itu gundah, resah, gelisah, maka doa dengan doa dzunun ini Allah akan lapangkan hati kita, Allah akan cerahkan hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya, inni kuntu minadh zalimin. Taib akhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Maghrib jam berapa ini maghrib? 46 48. Lanjut apa gimana ini? Lanjut atau udah? Hah? Lanjut. Tanya jawab. Baik. Kalau memang diteruskan dengan tanya jawab, maka kita cukupkan bacaan apa yang kita baca di kesempatan berbahagia ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya akhi fillah, itulah waktu-waktu mustajab. Kemudian adab-adab berdoa dan sebab-sebab dikabulkannya doa. Maka jangan kita meremehkan doa. Jangan menganggap urusan doa itu kecil, tidak. Tapi dia sangat memberikan pengaruh besar dalam hidup kita. Semua insya Allah hilang dengan doa. Kesedihan, luka, dan seterusnya, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan adab-adab yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Gak ada yang tanya. Masya Allah. Fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bahwa berdoa bisa bertawassul dengan orang yang bersedekah. Terus misalnya kita bersedekah, tapi niatnya biar misalkan naik ke sana atau biar dagangnya nanti sedekah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Naam. Bertawassul ketika kita berdoa itu memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tawassul itu ada 3. Tawassul yang disyariatkan itu ada 3. Pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Misalnya, Ya Razzaq, wahai zat pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Begitu ya. Jadi kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Minta ampun, ya Allah ampuni aku. Sebelum kita minta ampun, sebut nama-nama Allah. Ya Allah, dengan nama ya Allah Al-Ghaffar, wahai zat yang pemberi ampunan, ampunilah aku ya Allah. Nah, begitu dan seterusnya. Tapi yang jadi bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya dengan gimana, akhi? Sifat-sifat Allah. Sifat Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kebesaran-Mu. Itu sifat Allah. Ya, dengan sifat Allah. Mulia kan? Sifat Allah mulia enggak?
mulia. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah, lapangkanlah hatiku dari kesempitan ini ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau kita gabung semua deh, misalnya Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang mulia. Aku minta ini ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Nah, itu namanya bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik, paham ya? Paham ya? Baik. Yang kedua, tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan tadi itu, amal-amal solih kita. Bertawasul dengan amal-amal soleh kita yang kita anggap amal soleh ini spesial dalam hidup kita. Ya Allah, dulu saya pernah menolong orang yang dalam kesempitan ya Allah. Dulu dia itu Masya Allah minta apa nih, minta gak punya apa gitu ya. Kemudian saya berikan kepadanya ya Allah. Jika Engkau menerima amalku ini, maka tolonglah aku ya Allah. Sekarang saya dalam keadaan sempit, sekarang saya dalam keadaan ini dan itu, maka lapangkanlah ya Allah. Nah, itu. Jadi menyebut kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, dan amal-amal ini kita anggap spesial dan yang paling ikhlas. Kemudian kita sampaikan kepada Allah. Baru dengan itu ya Allah, dengan amal-amal itu ya Allah, tolonglah aku, saya butuh ini, saya pingin ini, saya itu, dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bertawasul dengan orang lain yang ada di hadapan kita, yang masih hidup. Misalnya, doain aku ya, nah gitu loh. Besok saya mau ujian nih, tolong doakan saya biar saya lulus. Nah, begitu. Besok saya tes ini nih, tes kerja. Doain aku ya, doakan saya biar saya diterima di perusahaan itu. Nah, itu namanya bertawasul kepada orang solih, bertawasul kepada orang solih yang ada yang masih hidup loh ya, yang masih hidup, jangan yang udah mati ya, masih hidup dan ada di hadapan kita. Maka itu diperbolehkan, baik itu secara langsung atau dengan WA atau dengan telepon, maka itu seakan-akan ada di hadapan kita. Nah, inilah 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua dengan amal-amal soleh, ya, dengan amal-amal soleh. Dan yang ketiga dengan orang lain, dengan orang salih yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Kemudian sodako, boleh nggak niatnya biar dagangannya laris, berniat biar dapat jodoh, nah, misalnya. Yang paling penting adalah yang pertama ikhlas dulu. Yang pertama adalah ikhlas dulu. Di samping ikhlas ada motivasi lain, yaitu pingin diijabah doa, dapat jodoh, dapat pekerjaan yang layak dan yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Tapi yang paling penting pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Sebagaimana kita ini biar sehat puasa, ada gitu kan? Biar sehat. Boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya yang pertama dulu ikhlas. Saya puasa ini ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin ganjaran dari Allah. Selain itu mudah-mudahan dengan itu saya sehat. Maka itu diperbolehkan. Sebagaimana sedekah tadi itu. Yang penting awalnya ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sedekah itu ya lancar semuanya, sehat-sehat selalu, termasuk tadi itu doa dikabulkan. Maka itu insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, satu lagi pertanyaan, 1 menit ya, belum.
Kok lama sih? Katanya 46. Saya bener 48 ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan. Nah, fadhal Syekh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat bagi kami, kita mulai mengajari saudara saya hari ini doa itu nanti tepat. Kenapa? Nanti tepat sampai akan membantu pemecahan akhirnya atau memang berdoa seperti itu memang diperbolehkan. Jika tidak diperbolehkan, Waalaikumsalam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kita tidak boleh mengganggu saudara kita yang sedang sholat, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ada kajian di gini, terus ada yang sholat, masa kita berhenti dulu? Nah, ini kondisi tertentu yang memang tidak harus seperti itu. Tapi secara umum kita tidak boleh mengganggu saudara kita yang sedang sholat, meskipun suara-suara tersebut bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran, apalagi juga termasuk doa, Jadi doa jangan keras-keras gitu loh maksudnya ya, kan gitu ya pertanyaannya ya. Doa jangan keras-keras. Dengan kerasnya doa itu akan mengganggu saudara kita yang sedang sholat, dan itu tidak diperbolehkan. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih insyaallah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u baina qira'atil, jangan engkau membaca di atas bacaan saudaramu. Artinya jangan engkau keras-keras ketika membaca Al-Quran ketika ada saudaramu yang sedang sholat. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ini baca Quran loh ya, baca Quran. Sedangkan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Itu pun kita tidak boleh mengeraskan suara kita sedangkan di samping kita ada orang yang sedang sholat. Maka itu tidak perbolehkan. Apalagi doa, ya, apalagi doa tentu apa ya, Allah itu kan maha mendengar gitu loh. Bahkan Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kenapa harus keras-keras? Kecuali keras ini ada tempatnya. Misalnya khotib, mengeraskan suaranya enggak? Khotib atau penceramah atau siapa, itu kan mengeraskan. Tapi secara umum doa itu doa itu lembut tanpa bersuara keras. Karena Allah sudah tahu, Allah sudah mendengar, Allah sudah paham dengan apa yang kita baca tersebut. Sehingga kalau dikeraskan akan mengganggu saudara kita yang sedang sholat, maka itu tidak diperbolehkan, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Taib, sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus tetap di atas kebaikan dan ketaatan, khususnya di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.